这钟蕴含的是天地大势还了回来。山有这古钟，从一开始就没有。又是一声。东皇钟，我要亲自去一趟。这是我。方能有所成就。给我想！以你我现在的实力，敲动10响，这些都是顶级丹药。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan link Utalu atau link kontinen di hari Senin. Dan di channel sebelah ada Deopak Boy nih. Di part hari ini kita semua bakal melihat si Chen Tian itu berhasil membunyikan lonceng dan membuat satu benua terkejut. Wow, gimana cara dia guys? Apakah setelah dibunyikan semua orang akan datang dan mengepungnya? Penasaran kan? Berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Chen Tian yang memasuki sebuah ujian, yaitu membunyikan lonceng kuno. Lonceng ini namanya juga lonceng kuno, bukan lonceng biasa. Ketika Chen Tian menyerang untuk membunyikannya, lonceng itu bisa membalikan semua serangannya Chen Tian sebanyak 2 kali lipat. Sementara di tempat lain, tepatnya di wilayah Tianjia, Tetua Aula Penegak Hukum secara tiba-tiba datang dan terkejut melihat kondisinya Yunlong. Qi Shui diintegrasi guys, sebenarnya apa yang terjadi? Dia menjelaskan ini semua adalah perbuatannya Chen Tian. Bahkan dia memfitnah si Chen Tian yang sudah meremehkan Tetua Aula Penegak Hukum yang bernama Tetua Zhao ini. Tentu membuat para anak buah emosi guys. Tapi salah satu dari mereka penasaran dengan salah satu ruangan yang ada di sana, karena di sana menyebarkan bau yang sangat menyengat. Dengan pintar, Qi Shui mengelak dan beralasan itu cumalah kandang hewan. Dari situlah Tetua Zhao menyuruh anak buahnya agar membawa Chen Tian ke aula penegak hukum. Tentunya mau dihukum guys. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Karena masih tidak mau menyerah, Chen Tian mencoba berlatih pedang di sana. Dalam sekejap, dia berhasil menguasai 50 teknik pedang cuma pakai satu gerakan guys. Tapi dia masih ragu untuk bisa membunyikan lonceng kuno itu. Tuan pedang menghampiri dia sedikit bingung akan perilaku Chen Tian. Karena baru pertama kali dia kelihatan ragu guys dalam melakukan sesuatu. Padahal menurutnya sekarang Chen Tian sudah bertambah jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah dia mempelajari teknik pedang secara menyeluruh. Chen Tian menjadi kembali bersemangat guys. Dia mulai tersadar ngapain juga dia takut akan lonceng kuno. Padahal kan lonceng kuno ini tidak menyerang seperti monster ataupun iblis. Ya juga ya. Dia cuma perlu menghindari serangan pantulan yang dilesatkan oleh si lonceng. Dari situlah si tuan pedang kembali bangga sama dia karena bawahannya ini tidak pantang menyerah. Tanpa berlama-lama, Chen Tian maju memegang lonceng kuno itu. Dia memadatkan kekuatannya mencoba membunyikannya sehingga tuar. Lonceng kuno pun berbunyi guys. Suaranya langsung terbentang ke seluruh benua Tianzhong. Tentu semua orang yang mendengarnya auto terkejut bukan main, apalagi bagi mereka yang mengetahui suara lonceng ini. 这钟蕴含的是天地大势还了回来。山有这古钟，从一开始就没有。 Para tetua Tianzhong terkejut bukan main, melaporkan kejadian ini kepada pemimpin mereka yang bernama Mo Wentian. Tidak lama dari itu, lonceng kembali berbunyi untuk kedua kalinya guys. Wentian berdiri dan mengingat, sebenarnya orang yang terakhir kali membunyikan lonceng ini tepat di 500 tahun yang lalu. Dan sekarang orang-orang itu sudah menjadi patriark dari klan terkuat di benua Tianzhong. Sehingga tuar, lonceng tersebut berbunyi untuk ketiga kalinya guys. Semua tetua kembali terkejut, mulai penasaran siapakah orang jenius ini. Mereka yakin pasti orang ini nantinya akan mengejutkan dunia dalam 50 tahun ke depan. Sampai-sampai para tetua memperebutkan ingin menjadikan jenius ini sebagai murid mereka. Hehe.
又是一声。东皇中。Wen Tian tertawa keras, langsung menegaskan dia sendirilah yang akan turun tangan untuk menemui jenius ini. Pada akhirnya dia bergegas pergi dari sana. Tidak lama dari itu lonceng kembali berbunyi untuk keempat kalinya guys. Buset, di depan tempat pengujian sudah ada seorang tetua yang kelihatan bangga kepada Chen Tian yang bisa membunyikan lonceng kuno itu. Tidak lama dari itu muncul lagi seorang wanita yang sangat kagum kepada Chen Tian. Sepertinya mereka adalah kedua tetua yang menjaga ujian dan tempat ini guys. Karena mereka semakin penasaran, akhirnya mereka masuk dan memutuskan untuk menemui Chen Tian secara langsung. Di sisi lain, tepatnya di dalam, Chen Tian kembali membunyikan lonceng itu untuk kelima kalinya guys. 我要亲自去一趟。这是我。 Tuan pedang yang berada di sana menyuruh Chen Tian agar terus membunyikannya karena 4 atau 5 kali dentuman itu termasuk hal yang biasa. Kalau Chen Tian bisa membunyikannya lebih dari 5 kali, maka dia bakal mencapai tingkat paling tinggi di Tianzhong ini. Wow. Tentu mendengar hal itu, Chen Tian bergegas memadatkan kekuatannya dan menyerang lonceng kuno lagi. Dan tuar. Dentuman ke-6 pun terdengar membuat semua langit auto bergemuruh. Tuan pedang yang berada di sana sebenarnya tidak menyangka Chen Tian dalam waktu secepat ini sudah mempelajari ke-50 teknik pedang dalam waktu singkat. Semua orang yang ada di Tianzhong auto terkejut guys. Wow, 5 kali ke 6 kalinya mereka dikejutkan. Dari kejauhan mereka bisa melihat langit mulai bergemuruh di suatu tempat. Sampai-sampai sang kakak dan sang ayah yang berada di klan juga bingung. Apa yang terjadi nih? Mereka tidak tahu kalau adik atau anaknya sedang melakukan ini. Chen Tian kembali mencoba membunyikan lonceng itu dan tuar. Dentuman ke-7 pun kembali berbunyi. Ditambah ke-8, ke-9. Wih, ini mah jelas Lord kita nggak perlu diragukan lagi kekuatannya. Alhasil lonceng kuno pun mulai berubah, mengeluarkan aura emas yang memancar ke langit. Sampai-sampai membuat langit tidak lagi berwarna hitam, melainkan warna merah guys. Chen Tian yang masih belum puas, memadatkan kekuatannya kembali ingin membunyikannya kembali. Tapi apa yang terjadi? Tuan pedang langsung menghentikannya guys. Karena jikalau Chen Tian berhasil membunyikan lonceng kuno sampai 10 kali, maka bakal terjadi bencana surgawi yang sangat kuat. Nah, untuk sekarang kekuatannya Chen Tian serta dia masih belum bisa menahan bencana itu. Jadi daripada mengambil resiko yang sangat besar, mendingan cukup sampai ke dentuman 9 aja. Chen Tian penasaran guys, apakah sekarang dia bisa mendapatkan ramuan penyembuhan? Si Tuan Pedang mengiyakan hal itu. Sebenarnya walaupun lonceng kuno ini tidak meningkatkan kultivasinya, tapi itu juga membersihkan tubuhnya Chen Tian, bahkan menyehatkan jiwanya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba pintu ujian pun terbuka. Kedua orang tetua tadi masuk untuk menemui Chen Tian dan menyapanya guys. Mereka memperkenalkan diri sebagai tetua penjaga ujian ini. Selamat pun dipanjatkan kepada Chen Tian dan kebanggaan karena sekarang dia menjadi seorang jenius muda. Chen Tian membalas dengan rasa hormat. Dia juga menagih obat mujarab yang harusnya dia dapatkan. Alhasil salah satu tetua mengeluarkan sebuah kantong dan memberikannya kepada Chen Tian. Dia menjelaskan kalau obat mujarab ini sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit apapun. Tapi dia mengingat guys kepada Chen Tian agar jangan pernah membeberkan informasi ini kalau dia berhasil membunyikan lonceng kepada siapapun. Soalnya jikalau sampai ada orang luar yang mengetahui itu, maka kemungkinan Chen Tian akan diincar dan dibantai habis. Karena Chen Tian sudah mengerti, salah satu tetua pun membawanya kembali keluar.
这么…… Singkat cerita, Wen Tian sudah sampai guys. Tetapi dia terlambat. Dia sama sekali tidak bertemu dengan Chen Tian dan tidak tahu siapakah yang membunyikan lonceng kuno itu. Tentu itu membuat dia murung dong. Ditambah ketika dia bertanya kepada sang tetua penjaga tidak ingin memberitahukannya. Tapi dia tidak mau menyerah, berniat mencari tahu sendiri dan akan melindunginya nanti. Pastikan yang namanya orang jenius menjadi harapan dari benua Tianzhong di masa depan dan akan menjadi incaran dari banyak musuh guys. Singkat cerita, Chen Tian sudah memberikan obat mujarab itu kepada Tie Xiong. Untungnya kondisinya semakin membaik. Yin pun senang guys. Chen Tian yakin kurang dari 3 hari Tie Xiong sudah akan pulih. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncul orang misterius yang datang ke ruangan mereka. Dia masuk dan menanyakan apakah Anda merupakan orang yang bernama Chen Tian? Chen Tian mengiyakannya dong. Dan ternyata guys, orang ini datang melaporkan kepada Chen Tian kalau dia sudah dipanggil di aula penegakan hukum. 你们 不是吧？ Wah, ini bakal dihukum Lord kita nih. Tapi sampai sekarang mereka tidak tahu kalau Chen Tian lah orang yang sudah membunyikan lonceng. Kalau udah tahu pasti nggak jadi dihukum gak sih? Hehe. Kita tunggu lagi di part 24 Ling U Talu ya guys. Ling U Kontinen di hari biasa. Update lagi nanti untuk toa-toa selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.